Marbot Story, menegakkan akidah, menjaga kemurnian sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah ranting Muhammadiyah Beringin Kencana yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kepada pimpinan ranting yang saya hormati, kemudian para sesepuh, para asatidzah dan para jamaah sekalian, mudah-mudahan kita semua diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat-nikmatnya yang tak terhitung dan tak mungkin bisa kita untuk menghitung, yang dengan nikmat-nikmat itu kita bisa hadir di masjid yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Kedua kalinya salawat serta salam kita junjungkan kepada baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada istri-istrinya, keluarganya, dan para sahabatnya serta umatnya yang selalu istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya sampai akhir nanti. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya saya mohon izin pada kesempatan kali ini saya diberi amanah untuk menyampaikan beberapa kata yang tentunya kata-kata tersebut itu mengandung peringatan dari Allah Subhanahu wa taala maupun dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya mohon izin kepada Bapak Ibu sekalian, ya, kalaulah nanti apa yang disampaikan belum dipahami atau susah untuk dimaknai, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Dan saya diberi amanah kemarin, Ustaz Syahid mengecat ya bahwa untuk mengisi kajian di Beringin Kencana. Sudah lama kayaknya saya belum muncul di sini. Alhamdulillah, karena ada kesempatan dan ada kesehatan yang mudah-mudahan itu semua menjadi keberkahan bagi kita semua. Dan di sini saya diberi amanah juga untuk menggantikan Ustaz Hamid ya yang lagi berhijrah, yaitu
menggantikan materi terkait tentang akidah. Bicara tentang akidah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak jauh kita berbicara dengan akhlak. Maka dari itu sering disebut, kalau di pelajaran-pelajaran sekolahan itu sering disebut akidah akhlak ya. Akidah akhlak, karena terkadang akidah dan akhlak itu tidak bisa dipisahkan. Ya, kalau kita bicara tentang akidah, ya kita bicara tentang akhlak. Pernah nggak Bapak Ibu sekalian mendengar sebuah celotehan atau ungkapan dari beberapa orang yang mengatakan, ya, saya nggak sholat nggak apa-apa, yang penting akhlaknya baik. Atau ada seorang perempuan yang mengatakan rajin bapan nggak mopo, sing penting hatinya baik, yang penting kepada orang lain itu baik. Nah, ini bagaimana kita menjawab perkataan-perkataan seperti ini yang sebenarnya menyangkal dalam tabiat kita pun sebenarnya menyangkal gitu kan ya. Dan kalau kita pahami bersama apa sebenarnya itu akhlak, apa itu sebenarnya akhlak ya. Nah, mereka sebenarnya nggak tahu makna akhlak itu, ya, nggak tahu makna akhlak. Nah, terus kita dari mana tahu apa hakikat dari akhlak itu? Tentu kita kembali kepada kalamullah atau kalam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam su'ila, bahwa Nabi Muhammad itu ditanya, an mada, tentang apa? An aktsari ma yudkhilun nasa al jannah, tentang apa sih amalan atau perbuatan yang bisa memasukkan kebanyakan manusia itu ke dalam surga. Lalu apa jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Taqwallahi wa husnul khuluq, bertakwa kepada Allah dan berakhlak yang baik. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, akhlak yang baik kembali ya. Suatu ketika dalam hadis yang lain ada salah seorang sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang ingin tahu bagaimana sih akhlak Rasulullah ketika di rumah, yang ingin tahu bagaimana akhlak Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Padahal Rasulullah sudah wafat ya. Maka seorang sahabat ini datang ke Ummul Mukminin, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, bertanya, kaifa kana khuluqun Nabi, bagaimana sih akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa jawaban Aisyah radhiyallahu anha? Kana khuluquhu al-Qur'an. Kana khuluquhu al-Qur'an. Akhlaknya Rasulullah itu adalah Al-Qur'an. Nah, pertanyaannya, akhlak Rasulullah itu Al-Quran kan? Nah, apakah di dalam Al-Quran itu hanya ada
perintah berbuat baik kepada sesama manusia, tetapi tidak ada perintah berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentu tidak, ya kan? Ada ayat yang menjelaskan tentang wa aqimis shalah, dan dirikanlah salat. Ada perintah juga untuk berbuat baik, ya, fastabiqul khairat. Jadi akhlak yang sebenarnya itu adalah akhlak kepada semuanya, baik itu kepada sesama manusia, bahkan hewan pun kita harus berakhlak. Wa idza dabahtum fa ahsinu al-qitlah. Apabila kalian menyembelih, maka perbaguslah dalam menyembelih. Ditajamkan dahulu, ya kan? Tidak boleh hewan yang lain ketika menyembelih, oh awas gue tak boleh kayak gini. Nah jangan, ya kasihan. Mereka pun punya perasaan, tapi tidak punya akal, ya. Nah jadi ketika ada orang yang menganggap bahwa akhlak itu hanya yang penting baik sama orang lain, nggak salat nggak apa-apa, berarti belum memahami makna akhlak yang sebenarnya. Padahal akhlak itu luas, mencakup kepada manusia, hewan, bahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang dinamakan dengan akidah atau tauhid. Dan kalau kita membicarakan tentang akidah atau tauhid, itu sangat penting sekali dan memang harus kita perkuat. Kalau kita membaca akidah, akidah itu kan keyakinan, ya Pak Bu, keyakinan. Maka dengan keyakinan ini kita harus kokoh, ya, dalam yang beriman itu, ya, akidahnya itu kokoh bagaikan akar yang menancap ke bumi, ya, dan buahnya memberikan manfaat untuk manusia. Maka kita harus punya prinsip akidah, nggak mencelin. Berbeda kalau kita berbicara masalah fikih, maka kita harus paham mana masalah akidah, mana masalah fikih. Kalau fikih itu bolehlah kita furu', ya, karena itu masing-masing memiliki dalil, memiliki hujjah, dan itu perkara yang luas. Tapi kalau perkara akidah mincela-mincele, kadang A, kadang B, ya, bagaikan ilalang yang terkena angin. Anginnya ngalor, ya melok ngalor. Anginnya ngidul, ya melok ngidul. Jadi nggak kokoh, nggak punya prinsip. Nah, maka dari itu kalau kita membicarakan tentang akidah, ya kita membicarakan tentang akhlak, akidah, keyakinan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di dalam Al-Quran, ya, Allah itu berfirman, ya, bahwa keyakinan itu kan berasalnya dari hati, ya. Iya nggak? Yakin, atau sering disebut dengan qalbun, ya, di dalam qalbun. Nah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yaitu pada hari yang tidak bermanfaat harta dan anak-anak pada hari kiamat nanti, ya, illa kecuali man atallaha, yang datang kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Bagaimana hati yang selamat itu? Tentunya hati yang bersih dari kesyirikan dan bersih dari perbuatan-perbuatan dosa yang besar.
ya. Maka kenapa ya orang yang berbuat syirik ya itu pasti hatinya nggak tenang, pasti hatinya nggak tenang, was-was, bimbang dan lain sebagainya. Dan syirik nanti insya Allah kalau ada kesempatan lain ya kita akan membicarakan lebih luas lagi apa itu syirik ya, karena syirik ini memang yang sangat berbahaya dan merupakan dosa besar, yang paling besar bahkan ya, dosa yang paling besar, karena ada 7 dosa besar yang disebutkan para ulama, dikumpulkan dari dalil Al-Quran dan dalil-dalil hadis Nabi Muhammad SAW ya. Di antara yang pertama itu adalah syirik ya, syirik. Apa itu syirik ya? Syirik dalam surat Luqman itu disebutkan inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah benar-benar sebuah kezaliman yang besar. Kenapa syirik disebut kezaliman? Kenapa syirik disebut kezaliman? Apa itu zalim? Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Harusnya kita ngajar jam 7, kita berangkat jam 7.30, bukan pada tempatnya ataupun pada waktunya. Itu zalim. Banyak ya. Saya juga termasuknya, sering ya, maka kita sering introspeksi diri lah sama-sama. Atau kita membuang sampah tidak pada tempatnya, itu juga zalim. Lalu kenapa kok syirik disebutkan kezaliman yang besar? Karena tidak menempatkan pada tempatnya. Karena asal kita diciptakan di dunia ini adalah untuk menyembah Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kecuali hanya untuk menyembahku, kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika kita diciptakan keluar dari perut ibu kita, sudah diberikan petunjuk, hidayah, kemudian kita menolak, berarti kan melenceng ya, tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Maka syirik itu adalah sebuah kezaliman, tapi kezaliman yang besar. Baik, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini insya Allah saya akan membawakan sebuah tema atau sebuah nasihat salah seorang sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ini mencakup tentang akhlak kepada Allah, kemudian akhlak kepada diri sendiri, dan akhlak kepada orang lain. Ya, meskipun nanti lebih luas lagi sebenarnya penjelasannya, namun di sini saya ambil dari sebuah nasihat salah seorang sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana beliau termasuk salah satu dari 10 sahabat Nabi yang dijanjikan masuk surga. Di antaranya adalah beliau. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, dan seterusnya sampai 10 sahabat. Bayangkan bagaimana kalau kita yang disebut Pak Bu, nama kita, apakah kita layah-layah, wis usah sholat, wis usah puasa, karena apa? Dijamin ya, dijamin masuk surga. Tapi tidak dengan para sahabat atau bahkan Nabi sendiri. Nabi Muhammad kan sudah jelas ya, dijamin masuk surga. Bahkan dalam hadisnya Rasulullah sampai pecah kakinya ya, tatafaqqar qadamahu ya, kedua kakinya itu sampai bengkak, pecah ya. Karena apa? Sholatnya lama ya. Maka kata Aisyah, apa? Kok orang sudah saja cukup sih? Itu kan. Apa kata Rasulullah, afala aku abdan syakur, apa? Enggak boleh aku itu jadi hamba yang bersyukur. Maka bukti syukur beliau itu dengan apa? Terus malah panjang sholatnya.
Nah, begitu pula dengan para sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dikisahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, pernah, ya, jadi turun sebuah firman dari Allah Subhanahu Wa Taala, nama-nama orang munafik, nama-nama orang munafik kepada siapa? Rasulullah. Kemudian Rasulullah kabarkan kepada hanya satu orang. Kabarkan kepada hanya satu orang, yaitu Hudzaifah bin Al-Yaman. Hudzaifah bin Al-Yaman, yaitu makanya dia dijuluki sebagai Shahibus Sir, pemilik rahasia, nama-nama rahasia. Jadi nggak boleh dikabarkan nama-nama orang-orang munafik. Ada berapa gitu disebutkan? Ya, saya lupa. Ada yang tahu, Pak? Puluhan lah, ya. Ketika mendengar itu bahwa Hudzaifah bin Al-Yaman ini disebutkan, dikasih tahu nama-nama orang munafik, apa yang tanggapan Umar? Nanya, saya termasuk enggak orang munafik tersebut? Sekelas Umar bin Al-Khattab nanya, masih takut beliau, saya masuk enggak orang munafik? Bayangkan kalau kita, ya kan, wah nggak mungkin saya nggak mungkin terdaftar dengan PD, padahal dijamin surga enggak, ya kan, ibadah ya alhamdulillah lah, yang wajib-wajib saja, ya, itulah. Baik, kembali ke mana tadi? Ya, sahabat Nabi Muhammad diantaranya adalah Sa'ad bin Abil Waqqas, ya, Sa'ad bin Abi Al-Waqqas. Nah, sahabat Nabi Muhammad ini, Sa'ad bin Abi Al-Waqqas, ketika hendak meninggal dunia, ya, beliau itu berwasiat kepada anaknya, ya, berwasiat kepada anaknya. Dan biasanya orang-orang seperti ini, ya, terutama sahabat Nabi, ya, yang dijanjikan surga terutama, ya kalau nasihat kita mah apa ya, kita mah dijanjikan surga enggak, ya kan, ibadah pas-pasan, ya. Tapi kalau sahabat Nabi ini, ya, perlu kita pertimbangkan dan kita pikirkan dan kita usahakan untuk amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa nasihatnya? Ya, ya bunayya, idza aradta an tusalliya fa ahsin wudu'aka thumma shalli salatan la tara annaka la tusalli ba'daha abada. Ini nasihat yang pertama. Wahai anakku, apabila kamu hendak salat, maka perbaguslah wudu'mu. Perbaguslah apa? Wudu'mu. Kemudian salatlah dengan salat yang seakan-akan itu adalah salat yang terakhir. Ini nasihat yang pertama. Nasihat yang kedua, ya bunayya, wahai anakku, iyyaka wat-tama' fa innahu faqrun hadir wa 'alaika bil iyas fa innahul ghina. Apa nasihat yang kedua? Wahai anakku, iyyaka wat-tama', hindarilah darimu sifat tamak. Sifat apa? Tamak. Fa innahu faqrun hadir. Karena sesungguhnya tamak itu adalah kemiskinan yang sejati. Kemiskinan yang sejati. Tamak, rakus. Ya. Punya udah 10 mobil, mungkin nggak pengen nambah lagi. Mungkin itu sebenarnya kemiskinan yang sejati. Wa 'alaika bil iyas fa innahul ghina. Dan jangan kamu itu menginginkan apa yang dimiliki oleh orang lain, karena sesungguhnya itu adalah kekayaan yang sejati. Karena ketika kita ingin memiliki apa yang dimiliki oleh orang lain, ini awal dari tamak tadi, ya, awal dari tamak tadi, kepo terhadap
milik orang lain, ya. Nah, maka jauhilah itu, ya. Ini yang kedua. Nanti kita bahas satu persatu kalau cukup. Kemudian yang ketiga, wa iyyaka wa ma yu'tadaru ilaihi minal qawli wal fi'li, ya. Waf'al ma badalak. Wahai anakku, jauhilah olehmu perkataan atau perbuatan yang nantinya kamu itu akan menyesal dan ingin meminta maaf. Sering nggak Pak, Bu, merasakan seperti ini? Kadang ngechat kan, waduh, ada rasa penyesalan. Nah, ini nasihat yang ketiga. Yang pertama apa? Wudu dan sholat seakan-akan adalah sholat yang terakhir. Kemudian yang kedua, menjauhi sifat tamak dan ingin memiliki apa yang dimiliki oleh orang lain. Tentunya ini urusan dunia, ya, urusan dunia. Kemudian yang ketiga adalah tentang perkataan dan perbuatan. Artinya kita berpikir dahulu sebelum melakukan atau melontarkan perkataan atau melakukan sebuah perbuatan yang nantinya kita itu akan menyesal dan meminta maaf. Baik, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dari nasihat yang pertama, yaitu hubungan, ya, antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimana memang syarat sahnya sholat itu adalah diawali dengan wudhu. Maka perhatikan anak-anak kita, atau jangan anak-anak kita lah, kita dulu misalnya, ya, bagaimana wudhu kita, ya kan? Karena la sholata liman la wudhu alahu, tidak sah sholat seseorang atau tidak sah sholat bagi orang yang tidak memiliki wudhu. Dan biasanya bagian yang paling sering ditinggalkan itu daerah mana? Sikut sama tungkak, ya. Makanya Rasulullah mewanti-wanti, bahkan dalam hadisnya, wailul lil aqabi minan nar. Wailun, celakalah atau neraka wail baginya. Bagi siapa? Lil aqabi minan nar, bagi orang yang tidak menyempurnakan wudhunya. Aqab itu aqab, aqibain itu apa? Tumit, ya, ya, tumit, yang tidak menyempurnakan wudhunya, terutama di tumit. Kenapa disebutkan tumit di sini? Karena sering, nah, yang sering kelewat itu, ya, maka yang disebut adalah bagian tumit itu tadi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah itu mengamati sekali wudhu para sahabatnya, ya. Pernah ada itu, ya, di antara sahabat Nabi, yaitu sababul wurud hadis tersebut, yaitu Rasulullah pernah melihat wudhunya para sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi sekarang kan wudhu sudah dimudahkan, ya, air banyak, melimpah, ya. Meskipun dalam berwudhu juga kita tidak boleh berlebihan, meskipun air itu banyak, ya, ambil secukupnya. Karena kita kalau mandi juga, ya, cebur, ya, sampai air itu padahal nggak kena semua, ya. Maka dalam mandi wajib, berwudu, ini masalah ibadah lah, ya. Itu juga kita tidak boleh berlebihan, apalagi hanya urusan dunia. Misalkan mandi karena ingin seger, ya, boleh juga, ya. Itu urusan dunia. Apalagi dalam urusan tersebut, urusan dunia, ya, maka tidak boleh berlebihan pula. Nah, itu, ya. Maka mari kita perhatikan terutama anak-anak kita, ya. Meskipun dia mondok, Pak, Bu, ya, meskipun dia
pondok. Saya pernah meriksa ya anak-anak pondok itu, kalau pas diperiksa bener. Di tes satu-satunya bener, sama sholatnya juga gitu ya, takbirnya bener, duduknya bener. Tapi ketika dalam kehidupan sehari-hari, pas hari-hari biasa gitu ya, nah ini perannya mancur deras ya kan. Sembarangan ya, nggak sesuai sunnah Nabi Muhammad SAW ya, kaki cuma cur gitu gini ya. Artinya nggak digosok, nggak di apa ya. Nah, maka mari kita sama-sama ya, agar generasi kita nanti itu generasi yang lebih baik, terutama generasi yang lebih baik dari kita gitu ya, generasi yang lebih baik dari kita ya. Nah, kemudian apa nasihatnya? Summa sholli sholatan la taro annaka la tusolli ba'daha abadan. Kemudian sholatlah seakan-akan ini adalah sholat yang terakhir. Bayangkan bagaimana kalau kita sudah divonis ya, vonis umurmu 2 hari atau 1 hari atau besok akan meninggal, tinggal sholat subuh yang tersisa. Wah, itu bagaimana kita khusyuknya ya kan, wudhunya pelan-pelan ya, kemudian sholatnya dimaknai dengan baik ya. Maka usahakan ya, ini introspeksi untuk diri kita, saya terutama ya, itu untuk agar selalu kalau dalam urusan akhirat, yaitu seakan-akan kita itu akan meninggal atau meninggalkan dunia ini. Tapi kalau dalam urusan dunia ya, kayaknya ini aku nandur ini, mati ngisuk. Kalau dalam urusan dunia ya seakan-akan kita hidup selamanya ya. Baik itu pun untuk misalkan kita tanam untuk generasi kita nanti, untuk cucu-cucu kita nanti ya. Jadi jangan malah berputus asa dalam urusan dunia. Tapi kalau dalam urusan akhirat ya, kita sebisa mungkin ya, itu tadi kita tanamkan dalam diri kita, yaitu sholat terakhir ya, sholat terakhir. Kenapa sholat? Karena ini ibadah yang paling agung ya dalam agama kita setelah syahadat sholat, dan tidak bisa digantikan, dibadalkan atau dikodok, karena ada sebagian ya yang mengkodok ya. Padahal sudah jelas ya, hadis Aisyah radhiyallahu anha ya, bahwa beliau pernah menyatakan, umirna an naqdiyas shaum wala naqdiyas shalah, atau kama qala. Kami itu diperintahkan untuk mengkodok saum dan tidak diperintahkan untuk mengkodok sholat. Kalau sudah lewat ya sudah ya, lewat ya sudah. Contoh ya, dulu Umar bin Khattab itu kan dalam Islam belum ini ya, belum masuk Islam. Itu apakah mengkodok sholat-sholatnya yang dulu? Enggak mungkin ya. Yang lalu sudah berlalu. Makanya dalam Islam itu hari ini dan yang akan datang. Tugas kita itu hari ini dan yang akan datang. Yang sudah berlalu ya sudah berlalu. Kecuali yang ada kodok-kodoknya seperti apa? Puasa, ya kan? Hutang dan lain-lain. Nah, ini nasihat yang pertama, kita agak cepat. Kemudian yang kedua, iyyaka wat tama'. Jauhilah olehmu sifat tamak, karena itu adalah kemiskinan yang sejati. Ini tentunya nasihat bukan hanya untuk anak beliau ya, tapi untuk kita semua ya. Karena orang yang miskin itu adalah orang yang miskin hatinya ya, kurang terus. Jangan disangka orang yang di atas sana ya, orang yang berdasi, orang yang punya banyak mobil itu hidupnya itu kaya yang sejati, enggak. Pikirannya mumet ya kan, kurang terus, pengen itu.
Makanya ya nggak akan selesai kan gitu ya. Mau korupsi berapapun ya nggak akan cukup ya. Ya. Nah, maka mungkin kalau kita masih di bawah ya masih menganggap mereka itu wah para korupsi. Mungkin kita nggak tahu kalau kita jadi posisi mereka dihadapkan dengan seperti itu. Nggak mungkin, nggak bisa menjamin kan diri kita. Maka kita alhamdulillah lah. Ya, alhamdulillah. Pokoknya apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, ya itu sudah terima saja. Ditakdirkan jadi orang kaya, ya alhamdulillah. Ditakdirkan jadi orang miskin, ya alhamdulillah. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kekayaan sejati adalah kekayaan hati, qanaah. Ya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengibaratkan kehidupan dunia ini dengan air. Air, kalau kita minum satu gelas ya cukup lah ya. Tapi kalau kita minum banyak, maka akan menjadi musibah. Ya. Apa kata Allah? Wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama'in. Buatlah perumpamaan kepada mereka bahwa dunia ini, kehidupan dunia ini seperti air. Imam Al-Qurtubi menafsirkan ayat ini, perumpamaan dunia dengan air diantaranya adalah sama-sama jangan berlebihan. Air kalau berlebihan, ya kan? Waktu panen-panen kayak gini, datang air berlebihan, malah mudarat. Ya, begitu pula dengan dunia. Ya, mungkin kalau secukupnya ya cukup kan. Tapi kalau banyak, itu akan menjadi mudarat. Hisabnya lebih lama. Ya toh? Maka orang kaya itu yang halal akan dihisab, yang haram akan menjadi azab. Ya. Maka sudahlah, terima saja apa yang ditetapkan oleh Allah. Allah itu maha adil. Baik. Intinya jangan tamak tadi. Kemudian yang terakhir, ya, iyyaka wa ma yu'tadaru ilaihi minal qawli wal fi'li. Jauhlah oleh perkataan atau perbuatan yang dengan perkataan dan perbuatan itu nantinya kamu akan menyesal. Ya. Contoh, misalkan ada sebuah berita, ya, ada sebuah berita, wah, Ustadz Fulan itu menyampaikan sesuatu yang salah, ya. Kemudian saya sampaikan di sini, oh, Ustadz Fulan menyampaikan yang salah, padahal saya belum bertabayun ke Ustadz tersebut. Saya langsung menyampaikan kepada para jamaah, ya. Ternyata setelah tabayun, ya kan, ternyata apa yang disampaikan itu benar, ya, getun nggak, ya, getun, ya. Karena tidak bertabayun lagi. Artinya, ya, orang yang bijak atau orang yang memiliki hikmah, kebijaksanaan itu adalah orang yang berpikir dahulu sebelum berbuat dan berkata. Nah, maka Luqman Al-Hakim di dalam Al-Quran, julukannya Al-Hakim, ya. Walaqad atayna Luqmana Al-Hikmah. Kebijaksanaannya itu tadi, ya. Dia mempunyai setiap ucapan dia ucapkan dan perbuatan itu dipikir-pikir dahulu. Apakah perkataan saya ini membawa mudarat atau perkataan saya ini membawa manfaat? Apakah perkataan saya ini menyakiti hati orang lain? Apakah perkataan saya ini tidak menyakiti, gitu kan? Ya, maka kan nggak ngomong, tapi nulis. Sama nggak? Sama. Ada kaidah fikih mengatakan al-kitab kal khitab. Al-kitab kal khitab. Tulisan itu dianggap sebagai
ucapan. Itu kaidah fikih ya. Tulisan itu dianggap sebagai ucapan. Maka status WA kadang kita menyinggung ya kan, atau apalah ya yang intinya ingin, maka langsung datang saja ya, tidak perlu singgung-singgungan atau apalah ya, karena bisa jadi menyakiti hati orang lain. Baik, mungkin ini akhlak yang pertama, akhlak kepada Allah ya kan, salat. Yang kedua, akhlak kepada diri sendiri, jangan tamak ya. Kemudian yang ketiga adalah akhlak kepada orang lain, yang ya tentunya akhlak nggak cuma ini ya, nggak cuma perkataan, perbuatan, banyak dan lain-lain. Mungkin itu saja apa yang dapat disampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada salah kata, mohon ditegur, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Nun wal qalam wa yasrun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.